Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pebis muda di rumah, ketemu lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada edisi kali ini kita adalah edisi spesial karena kita diizinkan untuk ketemu dengan Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, untuk bercerita sama kita tentang membahas program Wirausaha Baru Jawa Barat. Program yang tentunya kita kemarin sudah jalan-jalan ke beberapa peserta merasakan manfaat dari program ini. Bagaimana dengan program ini sebenarnya hakikatnya seperti apa yang diharapkan, dan bagaimana ke depannya, kita akan langsung saja berbagi dengan Kang Aher. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di tengah kesibukan Akang, di hari libur malah kita sempat diganggu nih ya. Oke. Kang, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kita menuju akhir tahun nih. Ya. Akhir tahun. Ada satu program yang kalau bagi saya sebagai generasi muda, dan saya sebagai pelaku usaha juga Kang, program Wirausaha Baru Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah kita kemarin sudah berjalan-jalan ke beberapa tempat. Tapi kita ingin sharing juga nih Kang, kemarin ada beberapa permintaan dari generasi muda beberapa daerah, dia pengen tahu lebih dalam tentang konsep Wirausaha Baru Jawa Barat nih. Boleh sedikit cerita Kang? Ya, pertama kita ingin generasi muda kita mampu menghadirkan kemandirian. Nah, kemandirian di bidang ekonomi tentu ditandai dengan seseorang itu mampu menciptakan lapangan kerja baru, mampu menjadi seorang wirausaha baru. Wirausaha Baru Jawa Barat. Dan kemudian pada saat yang bersamaan ternyata antara rasio penduduk dengan jumlah wirausahawannya itu harus berimbang. Berimbang ya. Kira-kira dalam makroekonomi sebuah negara akan mudah dalam hal perekonomian, tidak sulit menyerap tenaga kerja, manakala wirausahawannya itu cukup banyak berbanding jumlah penduduk yang ada. Rasionya cukup. Rasionya ya. Ya. Oke. Jadi kira-kira rasio yang ideal itu yang bagus 4% lah kira-kira. 4%. Sebenarnya 2% juga asal berjalan dengan bagus sudah terlihat. Sudah bisa menggerakkan sebenarnya. Bisa mengembirakan. Ya. Kita bisa melihat umpamanya di Tiongkok itu 14%. 14%. Sudah jauh dari standar yang ada gitu, sangat jauh. Makanya Tiongkok meskipun penduduknya banyak kan tidak ada persoalan tenaga kerja. Mereka terus bahkan karya inovasinya luar biasa, bahkan dia berekspansi keluar Tiongkok, keluar Cina. Betul. Kemudian Amerika Serikat kira-kira 12%. 12 ya. Singapura sudah hampir 9%. Tetangga kita loh gitu kan. Thailand sudah 4,1%. Ya, betul. Malaysia sudah menuju 4%. Nah, kita masih agak jauh ya. Betul. Mungkin kalau ambil angka optimis yang dikeluarkan oleh Kementerian KUMKM itu 1,2% lah kira. 1,2. Masih jauh ya. Betul. Atau bahkan ada yang mengatakan masih 0,8%. Betul. Masih kurang dari 1%. Jadi indikatornya kadang-kadang berbeda-beda ya Kang. Itu dia. Jadi untuk sampai ke 2% pun jauh kan. Iya, betul. Apalagi sampai ke 4%, apalagi sampai mengejar Thailand 4% atau mengejar Cina 14%. Betul. Nah, karena apa? Karena kalau wirausahawan baru itu muncul, maka akan menyelesaikan berbagai persoalan. Ya. Jadi persoalan dia sebagai tenaga kerja terselesaikan karena dia adalah seorang usahawan. Betul. Yang kedua, dia akan menyelesaikan masalah orang lain. Dia akan mampu menggaet saudara-saudara yang lain sesama warga Jawa Barat atau sesama anak-anak muda untuk menjadi pekerja di perusahaan dia atau di usaha yang dia miliki. Membuka lapangan pekerjaan. Jadi menyelesaikan dua hal sekaligus. Satu menyelesaikan masalah pribadinya, yang kedua menyelesaikan masalah orang lain. Semakin besar volume usahanya, semakin banyak tenaga kerja yang bisa dia rekrut. Maka semakin selesai kan persoalan ketenaga kerjaan. Betul. Itu yang alasan kedua. Alasan berikutnya adalah kita memang harus mendorong ya seseorang untuk terus menghadirkan wirausaha baru, sebab kalau kita melihat aliran rezeki, nah ini pintu rezeki ini Kang. Ya. Aliran rezeki itu ternyata ada alirannya ya. Iya, betul. Saya membaca sebuah hadis Nabi bahwa pintu rezeki itu ada 10. 10, ya. Dan 9 diantaranya untuk para pebisnis, pedagang, untuk para pedagang, para saudagar. Betul. Hanya 1 untuk para pegawai. Gitu. Kira-kira logikanya kan kalau saya tanya kepada anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, kalau kamu cari rezeki mau cari dari 9 pintu atau 1 pintu? Pasti, mereka sepakat kan 9 pintu. Tapi belum matching. Iya. Ketika saya tanya
Allah membuka pintu rezeki 9 apa Iya. 10, Iya. 9 untuk para pengusaha, Iya. untuk pebisnis, untuk pedagang, 1 untuk para pegawai. Iya. Tapi ketika saya tanya umpamanya Cita-citanya. cita-citanya bukan jadi pedagang, Kontradiksi. bukan jadi pebisnis gitu. Betul. Tapi ketika saya tanya 9 pintu dengan 1 pintu mending mana? Mending 9. betul. Siapa yang mau jadi pedagang? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti kan belum match ini. Betul. Persepsi kan. Persepsinya, Persepsi ya. ya. Betul. Nah, kemudian itu kan perlu disambungkan Ya, bahwa ya. tidak mungkin seseorang mendapatkan aliran rezeki dari 9 pintu Ya. tanpa menjadi pengusaha, Betul, tanpa menjadi betul, pedagang. betul, Jadi betul. ini pilihan yang baik Iya. dari sisi rezeki, alirannya menggelontor 9 pintu. Betul. Dari sisi kemanusiaan bisa menggait tenaga kerja yang lain Betul. dan bisa menyelesaikan masalah orang lain. Jadi ada semacam latar belakang ya Kang ya. Betul. Kalau boleh kita kerucutkan sedikit nih Kang. Ketika Kang, setahu saya dari awal seorang Kang Aher itu benar-benar komit untuk mengembangkan wirausaha di Jawa Barat ini Kang. Apa karakter utama yang harus dimiliki oleh wirausaha Jabar yang baru ini yang akan harapkan Kang? Ya. Gitu. Apa sih Kang? Karakter utamanya adalah terus bekerja keras dan berinovasi. Inovasi ya, betul. Kan begini, wirausahawan itu sulit mencari guru. Iya. Gurunya adalah pengalamannya Dan dia sendiri. dan dia sendiri. Betul. Bahwa betul, kemudian betul. ada pengalaman orang, Iya, ada teori, itu Iya. memicu saja. betul. Sebab antara teori yang dia pelajari dengan lapangan biasanya jauh kan, Betul. tidak ketemu. Justru kalau kemudian teori sebagai dasar dia bergerak, pengalaman orang lain melihat yang dia lihat sebagai rujukan untuk bergerak, untuk mulai berwirausaha itu bagus. Tapi pada akhirnya keberhasilan ada pada diri sendiri Oke. dengan kerja keras Oke. dan kemudian terus berinovasi mencari dan tidak bosan sampai ketemu salurannya untuk memperoleh kesuksesan. Apa yang sesuai Ya. itu. Baik para pebis muda, jelas sekali kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kang Aher tadi, kalau kita melihat konsep dasar entrepreneur adalah inovasi. Inovasi itu harus menjadi apa ya, karakter kan? Karakter, betul. yang harus miliki oleh entrepreneur itu sendiri gitu. Nah, kemudian Kang, kenapa Kang timbul konsep 100.000 nih? Ya waktu itu konsepnya semangat ya, Oke, semangat. oke. Kalau kita sampai berhasil di angka 100.000 kan banyak bisa kita Iya, bisa selesaikan. iya, betul. Saya kan ingin begini, jangan-jangan orang tidak menjadi wirausaha itu gara-gara persepsi, Ya, gara-gara salah ajar, ya, atau tidak diberi gambaran, tidak diberi pengetahuan tentang sebetulnya seperti apa peluang dunia usaha itu. betul. Oleh karenanya kemudian hadirlah sosok-sosok lulusan-lulusan sekolah kita, Ya, baik SMA, SMK, termasuk perguruan tinggi, sosok mencari kerja. ya, job seeker. Job seeker, Betul. bukan Job creator, job ya? creator, Iya, bukan. betul. Padahal kan kita ingin mereka semenjak awal mahasiswa sudah mulai menyiapkan masa depannya dengan mencari bisnis-bisnis peluang-peluang yang ada yang kemudian sudah mulai dikelola. Iya, Dan kemudian setelah itu dia langsung bergerak setelah lulus kuliah atau Iya. lulus sekolah. Bahkan mungkin sebelum lulus pun sudah mulai bergerak. mulai, ya. Dan itu contohnya banyak ya. Betul. Ada seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Unpad umpamanya. Dia memang pada akhirnya sedikit terlambat lulusnya, tapi lulus kan? Itu kadang-kadang dilematis kan? Dilematis, nggak ada masalah, ya. nggak ada Betul, masalah. betul, betul. Toh yang penting kan lulus kan? Iya, betul. Lulus, kemudian secara keilmuan dia dapatkan, karena ketika dia di tahun ketiga atau tahun kedua di Fakultas Ekonomi, dia melihat ada peluang untuk bisnis ikan koi, ikan hias. Iya. Kemudian dia geluti, Ya. sampai-sampai dia lupa bahwa dia sedang kuliah. Kan? Tapi ketika sudah mulai Ya. settle bisnisnya, dia kuliah lagi, dia lulus, selesai. Betul. Gak ada masalah, itu pilihan-pilihan ya. Si. Orang mau S1 selesai, mau Ya. S2 langsung boleh. Betul. Kalau mau S1 selesai, kemudian kerja dulu, punya pengalaman dulu ber-S2 boleh. Gitu. Betul. Bahkan sebaiknya ya kelihatannya S1 diperoleh, kemudian seseorang terus mencari pengalaman dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, kemudian dia melanjutkan setelah itu. Betul. Saya kira itu juga bagus, Gamal. Itu pilihan-pilihan saja kok. Betul. Gitu. Ya. Artinya proses ya Kang. Proses, ya. Proses ya. Baik para pebis muda, dari cerita Kang Aher kita bisa mendapat pelajaran yang luar biasa gitu, bahwa Jawa Barat ini luar biasa potensinya dan diharapkan akan lahir entrepreneur muda yang punya dua karakter tadi, Ya. kerja keras sama inovasi. Dan kalau kita lihat itu memang sesuai dengan konsep-konsep entrepreneur yang ada. Kemudian diharapkan mereka dari 100 ini adalah momentum ya Kang ya. Ya. Bergerak semuanya, Jawa Barat bergerak semuanya. Baik para pebis muda, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang entrepreneurship, bagaimana program wirausaha baru Jawa Barat.
Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu iklan-iklan yang berikut ini. Nubis, yang muda yang berbisnis. Baik, para pebisnis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Tadi kita sudah diskusi panjang dengan Kang Aher bagaimana sih konsep wirausaha baru Jabar itu seperti apa yang diharapkan dari program ini, dan bagaimana karakter entrepreneur yang pastinya para pebisnis muda di Jawa Barat. Saya ngelihat kemanapun beberapa kabupaten yang saya jalani, saya temuin bahwa sekarang gerakan untuk menjadi entrepreneur itu luar biasa gitu. Tapi entrepreneur muda seperti apa yang cocok dengan karakter Jawa Barat? Tadi dua aja. Kalau saya lihat dua karakter yang disampaikan Kang Aher itu jadi kunci. Kerja keras sama inovasi. Inilah membedakan mereka dengan yang lain. Oke, Kang, kalau bicara WUB, tadi 100.000 Kang. Ya. Memang akan bilang adalah sebagai momentum untuk capai situ. Kira-kira bagaimana sih Kang untuk gerak untuk mencapainya itu? Ya. Kan banyak orang bilang, gimana dinas ada yang bisa mampu nggak begitu? Sekarang ini kan bukan kerja dinas. Ini kerja dinas, kerja stakeholder semuanya. Stakeholder ya. Kita sebut dengan Jabar Masagi. Jabar ya. Masagi. Di mana Jabar Masagi itu ada empat pilar. Pilar pertama ada pilar pemerintah. Tentu ada program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, sampai program pemerintah kabupaten dan kota. Semuanya sejalan semuanya ya, tentu kan di Jawa Barat. Ya, kita hitung sebagai program wirausaha baru. Pada saat yang bersamaan kemudian juga ada usahawan, dunia usaha. Dunia usaha pun yang tergabung di HIPMI, yang tergabung di Kadin kan juga berusaha untuk melakukan itu. Komunitas-komunitas lain mungkin juga komunitas ya, yang lain. Jadi selalu Kadin juga mendorong ada usahawan baru. Iya, betul. HIPMI juga ada usahawan baru. Betul. Bahkan ada program khusus untuk mendorong itu. Saya katakan harus didorong ini sebab nggak usah khawatir, rezeki itu sangat banyak. Rezeki yang Tuhan sediakan itu bertabaran di mana-mana. Tinggal nunggu kreativitas, nunggu inovasi, nunggu kerja keras. Ya. Bahkan saya sering mengatakan dulu rezeki itu berterbangan gitu di antara kita. Tinggal kita bagaimana menangkapnya. Mau ngambilnya, nangkapnya itu ikhtiarnya itu kan. Betul. Karena gini ya, rezeki itu sifatnya kan dua sifat besar rezeki. Satu, rezeki itu tidak terlalu mudah. Kalau terlalu mudah, tidak ada bedanya orang yang bekerja keras dengan orang yang malas. Iya, betul. Itu yang pertama ya. Satu. Yang kedua, rezeki itu tidak terlalu sulit. Kalau rezeki terlalu sulit, waduh, bisa kita bayangkan kehidupan sangat sulit dan makhluk hidup akan mati. Dan kebutuhan terus berjalan. Manusia juga akan mati kan gitu. Betul. Nah, kemudian oleh karenanya kita harus meyakini bahwa rezeki itu diciptakan dalam antara dua. Antara tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Di tengah-tengah saja rezeki itu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah yang menghubungkan antara manusia dengan rezeki adalah kerja keras. Adalah kerja keras dengan inovasi, dengan ilmu pengetahuan, dengan strategi untuk mencapai rezeki itu. Itu kan. Jadi saya kira stakeholder kedua tadi. Ada stakeholder ketiga, akademisi. Akademisi pun kita ingin bekerja keras bersama-sama kita, memberikan pemahaman kepada para mahasiswa, memberikan pemahaman kepada para siswa. Jadi kalau semua guru punya persepsi yang sama tentang bisnis, tentang wirausahawan baru, tentang manfaat wirausaha, kan ada berapa ratus ribu, jutaan para pelajar dan mahasiswa kita. Ketika kemudian didorong oleh para akademisi untuk menjadi wirausahawan baru, keluar langsung jadi wirausahawan kan gitu. Dan mereka juga berbeda dengan wirausaha baru lainnya kan, karena punya pengetahuan. Ya, yang ketiga kan banyak juga lembaga-lembaga yang punya bengkel-bengkel bisnis. Ada sekolah pengusaha. Ada seperti Agim itu kan, ada program 3 bulan jadi pengusaha. Betul. Ada banyak programnya, ada banyak program. Ada akademi wirausaha di Jawa Barat itu 6 bulan mereka. Dia malah mengatakan bahwa dari sekolah kami ini, sekolah akademi kami ini, LSM kami ini, pokoknya yang masuk 6 bulan masuk bengkel kami, gak ada yang gagal. Sampai saat ini gak ada yang gagal. Ketika mereka lulus 6 bulan dari bengkel bisnis kami. Seperti itu. Jadi banyak. Nah, hal seperti ini kan kita kumpulkan juga. Ada masyarakat, ada LSM yang bergerak. Dia tentu
disebut para pengusaha di Kadin, enggak juga gitu kan, karena dia punya wirausaha, tapi kemudian wirausaha yang dia miliki itu nggak terlalu besar, tapi dia menularkan semangat wirausaha kepada anak-anak yang muda yang lain. Jadi ada empat, ada Jabar Masagi itu, pemerintah terlibat, kemudian dunia usaha terlibat, kemudian akademisi terlibat, dan LSM, masyarakat pun terlibat. Nah, dengan empat hal ini, empat strategi ini, atau empat sektor ini, insya Allah kita sangat optimis untuk mencapai 100.000 wirausahaan baru, bahkan lebih dari itu. Artinya semuanya bergerak ya, Kang? Semuanya ya? bergerak, Betul. ya. Ada satu yang menggelitik bagi saya, Kang. Ketika bicara masalah government, pemerintah. Ya. Nah, yang setahu saya kan pemerintah itu domainnya adalah regulator ya, Kang? Ya? Regulator. Saya juga melihat kalau kita di Pemprov ini ada 11 OPD ya, Kang? Betul. 11 OPD. Itu 11 OPD yang bergerak dalam penyuksesan wirausahaan baru ini. Itu kan mereka punya bidang masing-masing itu, Kang. Itu bagaimana, Kang? Pendalamannya menciptakan entrepreneur, misalnya di Dinas UMKM. Tentu mereka punya karakter sendiri gitu. Kemudian di Dinas Indak mereka. Itu bagaimana, Kang, menyusun kerangkanya itu, Kang? Ya, kan beririsan satu sama lain ya. Kalimat yang mengumpulkan kesemuanya itu adalah usaha. Usaha. Itu yang mengumpulkan semuanya. Nah, berbagai bidangnya itulah yang berhubungan dengan dinas-dinas. Ketika bidangnya dengan industri kecil di Dinas Perdagangan dan Industri. Betul. Ketika secara umum perdagangan itu ada di UKM. Ketika bisnisnya itu terkait dengan pertanian, agro, di Dinas Pertanian. Ketika perikan, Dinas Perikanan. Ketika dia bergeraknya di kelinci, di sapi, atau di di kerbau, di ayam gitu ya, di unggas. Nah, dia berarti Dinas Peternakan. Seperti itu. Jadi semua dinas sesuai dengan karakternya. Kalau Dinas Peternakan kita bebankan pembinaannya ke Dinas Peternakan. Pertanian, kalau kemudian yang digarapnya adalah unsur pertanian ke Dinas Pertanian. Seperti itu. Jadi 11 dinas inilah kemudian yang mengelola secara bersama-sama dunia usaha baru ini. Dan itu sesuai juga dengan potensi daerah Jawa Barat itu sendiri ya, Kang, ya gitu. Sesuai. Ya, perikanan kan perikanan darat Jawa Barat menjadi penghasil terbesar. Sampai hari ini pasar ikan itu unlimited. Jadi berapapun jumlah ikan yang dihasilkan di Jawa Barat pasti laku, pasti keserap. Apalagi ikan laut, ikan tangkap laut ya. Kawasan selatan itu masih belum tersentuh banyak. Karena gelombangnya tinggi, menantang. Tapi kan pada saat yang bersamaan ikannya juga gede-gede. Banyak juga ikannya, tinggal tantangan tersebut dihadapi dengan teknologi kelautan. Inovasi lagi kan? Inovasi lagi urusannya. Jadi kalau begitu kebuka ya, Kang, untuk teman-teman pengusaha Jawa Barat yang muda ya gitu, untuk ikut apapun skala atau industri yang mereka minati ya, Kang, ya gitu, untuk gabung dengan program Wirausaha Baru Jawa Barat ini ya gitu. Kang, sekarang kalau ini, Kang, bulan November ini saya baca satu berita tentang Kang Aher ya gitu. Bagaimana waktu ada seminar tentang menghadapi MEA, Kang? MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN gitu. Kan saya lihat di situ ada semacam komitmen Akang tuh untuk mendukung teman-teman pengusaha ini untuk menghadapi MEA. Itu seperti apa realisasi konkretnya, Kang? Yang pertama, kita mengajak para pengusaha dan masyarakat Jawa Barat seluruhnya kita hadapi MEA ini. Jadi nggak harus kan ada sisi jangan takut, kita hadapi aja MEA ini. Kan MEA ini nanti persaingan perdagangan. Persaingan produksi. Betul, ada 5 sektor, Kang. Betul, jadi 5 sektor. Kelima sektor tersebut kan ujung-ujungnya adalah siapa yang memproduksi, siapa yang mengkonsumsi, kan begitu. Betul. Kalau kemudian kita adalah memproduksi, jangan khawatir, karena pasti kita bisa memasarkan kemana-mana. Pasar Jawa Barat saja luasnya luar biasa. Banyaknya luar biasa. Pasar Indonesia belum tamat. Apalagi sekarang terbuka pasar di luar Indonesia. 600 juta, kan? 600 juta jiwa, kan? Se-ASEAN ini. 10 negara, Kang. Dan kemudian hampir separuhnya di Indonesia, kan? Jadi artinya kalau kita bisa memproduksi dengan baik, kita bisa mengamankan pasar Indonesia, tidak diserbu oleh produk-produk asing. Jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman itu, dan saya sudah katakan kepada mereka, mari kita hadirkan sebuah konsep hulu hilir yang bagus. Jadi kita punya produk hulu, baik produk pertanian, ataupun produk mining, atau produk kehutanan, produk perikanan, produk perkebunan, produk peternakan. Mari kita olah dengan baik menjadi bahan baku, menjadi bahan jadi di negeri kita. Kita akan kalah manakala kita hanya punya bahan mentah kemudian kita ekspor.
Sementara orang lain mengimpor kepada kita barang jadi, kita akan kalah kalau itu. Tapi kalau kemudian barang mentah yang kita miliki kemudian diolah menjadi barang baku, menjadi barang jadi, kita pasangkan ke luar negeri setelah jadi barang jadi, pasangkan di Indonesia setelah jadi barang jadi, selesai. Ada value edit ya Kang? Value edit. Nah, value edit tersebut adalah pengolahan hulu dan hilir. Itu aja masalahnya. Mari kita komitmen untuk melakukan pengolahan hulu hilir, jangan keluar. Karena kayak kita secara bisnis kan rugi kalau barang mentah kita keluar. Kalau barang mentah kita keluar sama dengan kita mengekspor barang mentah plus mengekspor tenaga kerjanya dan jam kerjanya. Jadi tenaga kerjanya di sebelah sana bukan di kita. Tapi kalau diolah di kita, maka seluruh tenaga kerjanya, seluruh jenis denyut ekonominya, seluruh jam kerjanya berada di kita. Dan anak-anak kita tidak jadi pengangguran. Ini poinnya ya Kang ya? Ini poinnya. Itulah semangat wirausaha baru untuk menjadikan barang mentah jadi barang baku dan barang jadi di negeri kita. Oke, baik Kang. Kalau begitu, para pebisnis muda, ini jelas sekali bagaimana komitmen dari Pak Kang Aher selaku Gubernur Jawa Barat untuk mendevelop, mengembangkan ya apa potensi yang ada di Jawa Barat ini. Tidak hanya skala industri besar, tapi itu dimulai dari wirausaha baru Jawa Barat. Bagaimana kedepannya, apa yang akan didukung oleh Kang Aher untuk mencapai, khususnya tadi bagaimana mengubah barang dari hulu ke hilir, kita lanjutkan nanti di sesi selanjutnya. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu iklan-iklan yang berikut ini. Nubis, yang muda, yang berbisnis. Jadi kalau begitu entrepreneur di Jawa Barat ini harus didorong sekali ya Kang ya, untuk berkembangnya gitu. Karena kalau tidak ada dorong pemerintah rasanya agak lambat juga ya. Saling mendorong lah. Saling mendorong ya. Makanya kita kan pakai Jabar Masagi supaya semua stakeholder terlibat. Betul, itu yang penting sekali. Baik para pebisnis muda, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Tadi kita sudah banyak sekali ya, kalau boleh saya bilang, saya sudah menggali-gali, mengorek-orek apapun informasi yang ada hubungannya dengan wirausaha baru Jawa Barat dari Kang Aher. Tentu para pebisnis muda ini adalah opportunity, peluang untuk kita manfaatkan. Nah, selanjutnya kita coba, Kang, kemarin kita sempat Kang, ada berapa kita ke 4 lokasi. Jadi ada teman-teman kita tuh ada yang berbisnis tahu, jadi tahu Sumedang, kemudian namanya Andri, kemudian ada juga salon Kang. Salon gitu di daerah Katapang, kemudian ada juga kemarin tuh keripik kulit. Nah, ini yang kulit, itu dia menggabungkan antara dua daerah nih Kang. Ya, bahan bakunya kulit kerbau ambil dari Garut, kemudian diolah di Arjasari. Alhamdulillah itu produknya dia peserta WUB juga 2014, dia masuk ke modern market, luar biasa ya pergerakan bisnis. Terakhir kita fashion. Ketika kita bicara dengan mereka, mereka menemukan beberapa hal-hal yang perlu nih Kang, yang rasanya dengan momentum ini di WUB ini perlu saya sampaikan ke Akang. Nah, pertama masalah pendanaan, ini masalah klasik nih Kang ya, gitu. Itu bagaimana nih Kang dorongan daripada Kang Aher sendiri untuk membackup mereka atau membantu lah mereka? Bagaimana program dari pemerintah Kang? Iya, kalau pendanaan tentu bukan masalah utama ya. Iya, betul. Karena masalah utama itu tetap saja ada di inovasi, di kerja keras. Kerja keras dua tadi. Biasanya kalau sudah kelihatan inovasinya, kelihatan kemajuannya dan jaminan mutunya, kemudian bahwa dia akan menjadi pebisnis maju, biasanya juga pemodal banyak itu datang. Kuncinya. Kuncinya di situ. Kuncinya di sana ya. Gitu. Ya kita pahami lah ada situasi itu, tapi kita dorong terlebih dahulu, coba kerja kerasnya dilakukan sampai menemukan, menemukan, dan tentu kita juga membuat atau menyelenggarakan langkah-langkah untuk membantu mereka. Dari pemerintah pusat ada yang disebut dengan KUR ya. KUR ya. Kredit Usaha Rakyat. Kemudian dari pemerintah provinsi ada KCR. Kredit Cinta Rakyat. Nah, ini kita pahami sebagai sebuah langkah pemerintah untuk membantu permodalan. Nah, tentu kita juga berharap bahkan nanti akan bernegosiasi, bahkan meminta dengan sangat kepada pengusaha-pengusaha besar untuk menjadi pelindung ya, untuk menjadi penyelenggara usaha-usaha kecil. Mereka juga punya program, Kang. Sebenarnya program, ya syukur-syukur programnya itu adalah program di mana produknya itu produk yang diperlukan oleh usaha mereka, besar dia, oleh mereka. Kan jadi menjadi nyambung ya. Jadi ada di share barang-barang yang kecilnya pelengkap
dari industri yang dia buat, di-share ke UKM. UKM kemudian seakan-akan menjadi semacam plasma gitu ya. Plasmanya. Intinya adalah perusahaan besarnya itu. Itu kita lakukan. Okay. Pada saat yang bersamaan juga kita minta kepada teman-teman HIPMI yang sudah lebih maju, teman-teman Kadin yang sudah lebih maju, teman-teman Apindo yang juga lebih maju untuk memperhatikan di sekitarnya. Kan tidak rugi kalau membentuk kawasan-kawasan industri baru atau usahawan-usahawan baru yang kemudian sinergi dengan usaha yang sudah ada. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Tidak harus kemudian saling merugikan, menegasikan, tapi kan saling menguntungkan satu sama lain. Betul. Saya kira sangat bagus. Betul, gitu. betul. Nah, esensinya adalah kalau saya lihat, memang sekarang ada satu konsep dasar yang kebetulan saya lagi kaji nih, bahwa bagaimana seorang entrepreneur muda itu, wirausaha baru itu harus memanfaatkan namanya external social capital. Ya, yang salah satu yang akan sampaikan tadi, bagaimana HIPMI, Kadin, Apindo, perusahaan-perusahaan besar tadi bisa dimanfaatkan ya, gitu. Bagaimana rasanya tidak hanya sebatas market, Kang. Financing juga mereka punya. Ya, financing punya, market juga punya. Tentu kita akan pelajari segala halnya, dinas ataupun dari kementerian, pasti kan mencari peluang juga, membuka peluang juga, baik peluang permodal maupun peluang pemasaran. Tapi sebetulnya ini kan dengan kerja keras itu biasa selesai kok. Gitu. Inovasi biasa selesai. Betul, gitu. Kembali ke diri mereka lagi. Kembali ke diri kita masing, ke diri kita dan diri kita semua. Betul. Kalau bicara masalah mereka di keuangan sudah, Kang ya. Market kan rasanya sih di pemerintah ini juga banyak program ini ya, Kang ya. Program untuk membantu memasarkan produk mereka ya, Kang. Kira-kira apa sih, Kang? Ada. Jadi produknya itu kan bisa dipasarkan pada pasar-pasar normal biasa, pasar tradisional. Betul. Atau bekerja sama dengan pasar-pasar modern. Alhamdulillah kemarin udah ada, Kang. Nah itu, karena kita akan wajibkan pasar modern itu untuk membuka bagi mereka. Kalau kemudian produk-produk mereka itu standarnya bisa dinaikkan, bisa bagus, baik kualitas kualitasnya, termasuk higienisnya, kesehatannya, nanti kita bisa bekerja sama dengan pasar-pasar modern untuk membuka dan banyak pasar modern sudah membuka diri kok. Kemarin saya lihat Akang udah ada beberapa modern market ya. Betul. Kemarin saya lihat di foto para binaan kemarin para pebisnis muda, Kang Aher juga membuka acara di salah satu modern market besar. Di situ produk-produk binaan udah masuk. Udah masuk di situ. Kemudian pada saat yang bersamaan kita juga akan galakkan pariwisata. Ini lebih menarik lagi sebab biasanya kalau sebuah produk, apalagi ada sentuhan kreatifnya yang sudah bagus, indah, unik, kemudian masuk ke market pariwisata, ke tempat-tempat wisata, itu bisa lebih mahal biasanya. Ini yang menjadi nilainya naik sekali. Lebih naik sekali. Oleh karena itu kita insya Allah ke depan kan fokus untuk membangun tempat-tempat wisata dengan baik supaya tempat wisata juga menjadi tempat pemasaran. Bahkan tempat pemasaran yang unik karena harganya biasa harga wisata ya. Naik loh, bukan kan? Harga biasa, harga wisata betul biasanya sekali. ya. Value editnya langsung lompat. Betul. Itu yang kita. Jadi pokoknya segala inovasi yang kita bisa lakukan kita lakukan. Kerjasama pasar modern, kerjasama atau membuka peluang di pasar tradisional. Ini saya kira ini yang paling normal, yang paling mungkin, paling enak. Atau membuka gerai-gerai di kawasan-kawasan perumahan, di kawasan-kawasan pemukiman, atau tadi membuka gerai di kawasan-kawasan pariwisata. Karena ini memang menjadi bagian program utama ya, Kang, untuk turisme. Insya Allah, turisme akan jadi program utama. Dari pemerintah pusat juga sekarang ada gelontoran program termasuk anggarannya. Betul, kemarin mudah-mudahan dan kita ke depan ini kita akan fokus di 27 kabupaten kota ini. Paling tidak dalam setiap tahun ada satu tempat pariwisata yang dibesarkan. Kalau kemudian banyak tempat pariwisata dikembangkan semuanya, nggak jadi-jadi mah. Betul. Tapi kalau umpamanya satu tiap kabupaten kita kembangkan dengan baik, kan 2-3 tahun ke depan akan gebiar. Setelah ini jadi, cari yang lain lagi. Terus seperti itu. Sehingga keindahan Jawa Barat itu betul-betul tidak dinikmati sebagai sebuah keindahan semata-mata, tapi dia juga tempat pemasaran produk-produk ekonomi kita. Saya jadi ingat itu, Kang, karena saya pernah tahun kemarin bantuin di Dekranasda, Kang. Dekranasda Jabar tuh cukup intens ya, Kang, ya, mengadakan pengembangan kerajinan-kerajinan yang ada di Jawa Barat. Karena kemarin saya lihat produk-produk teman-teman tuh ada juga yang kerajinan-kerajinan ya, Kang. Ini harus dimanfaatkan ya, Kang, ya. Betul, para teman-teman ya, Kang, ya. Terus kalau yang ini, Kang, bicara tentang bisnis proses. Nah, bisnis proses. Kalau salah satu kendala yang saya lihat adalah bagaimana pengemasan. Ini, Kang, infrastruktur, Kang. Infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Kemarin saya lihat ketika saya ke daerah sih, alhamdulillah, Kang, kemarin ke Katapang, ke Arjosari itu lagi
pembetonan Kang ya. Ya. Artinya Ya. infrastruktur semakin bagus ya. Tapi dari sisi program Akang sendiri untuk mengembangnya bagaimana Kang? Ya, kita terus mengembangkan program infrastruktur. Oke. Jadi infrastrukturnya adalah program yang paling banyak memerlukan pembiayaan. Pastinya. Ya, Padat karena modal, itu kalau Kang. cerita infrastruktur, kita tidak pernah selesai, Ya, gitu. betul. Hanya kita terus memperbanyak persentase. Ya, oke. Jalan yang Ya. asalnya 50% buruk Yap. menjadi 60%. Jalan menjadi berkurang 40%. Betul, Jalan betul, yang asalnya 40% buruk menjadi 30% terus sampai Betul, titik betul, akhir. betul. Karena titik akhirnya kapan juga mungkin masih tahun Proses beberapa yang tidak tahun ke akan depan. berhenti ya, Kang, ya. Karena ketika kita memperbaiki yang rusak, nah yang sudah baik juga mulai rusak lagi Betul, terus betul, seperti itu. betul. Nah, kita terus berusaha. Oke. Jalan-jalan provinsi semakin baik. Yap. Jalan nasional terus juga kita kelola. Jalan tol kita akan Ya, terus betul, kita bangun. betul. Kemudian jalan-jalan kabupaten kota juga terus kita tingkatkan. Ya, inilah yang Ya. bisa dimanfaatkan oleh para entrepreneur Ya, muda ya insya Kang. Allah. Baik para pebisnis muda, kalau kita lihat bagaimana permasalahan bisnis itu banyak sekali ya. Kalau kita kelompokkan tadi dari keuangan, sudah alhamdulillah Kang Aher tadi komitmen mempertemukan malah ya Kang ya, memanfaatkan seluruh stakeholder ada, khususnya adalah para pebisnis muda ya Kang ya. Ya. Pebisnis yang udah sukses. Karena mereka juga ingin punya kontribusi dalam hal apa pengembangan wirausaha tersebut, baik di sisi financing maupun dari market. Yang kedua, ini yang nggak kalah penting. Bagaimana Kang Aher tadi mencoba untuk memanfaatkan program-program yang ada di pemerintah, salah satu mengembangkan tourism. Kemudian dengan hak yang ada sama beliau juga mendorong untuk pengembangan market ke modern market kalau tadi syaratnya memenuhi kualifikasi. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur, karena ini yang penting sekali. Dan saya lihat beliau sangat komit bahwa pembangunan infrastruktur itu nggak pernah berhenti ya Kang. Nggak berhenti, Nggak pernah terus berhenti. ya. Karena inilah yang menjadi salah satu kunci sukses untuk mengunggulkan bisnis kita, sehingga kalau mau bersaing bisnis proses sudah dilakukan. Bisnis proses itu tergantung kepada apa? Infrastruktur. Inilah para pebisnis muda yang bisa kita lihat bagaimana komitmen dari Kang Aher untuk mengembangkan wirausaha baru Jabar tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, tentu ada satu lagi yang ingin saya tanyakan nanti ke Kang Aher, tapi setelah inilah ya gitu, berhubungan dengan bagaimana program ini ke depan. Tapi kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nubis, yang muda, yang berbisnis. Ya, banyak sekali Kang kalau kita bicara masalah entrepreneurship, Ya. nggak akan habis-habisnya ya Kang ya. Dan Jawa Barat, saya udah hampir 20 tahun di Jawa Barat, Ya. melihat ini terus berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik para pebisnis muda, ketemu lagi kita di acara Nubis, yang muda yang berbisnis. Kita ada satu yang seperti saya janjikan tadi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Kang Aher, yang ini rasanya penting juga buat para pebisnis muda. Bagaimana sih ke depan untuk program ini? Karena 100.000 ini kita baru lewat 1 tahun, tahun pertama ya gitu. Nah, Kang, kita kan target kalau kita hitung rata-rata kan kalau 5 tahun itu kan rata-rata 20.000 ya Kang, Ya. setahun. Dan tadi alhamdulillah saya lihat ketika Kang Aher menggunakan konsep yang disebut dengan Jabar Masagi, itu luar biasa, Ya. semuanya bergerak. Ya. Tapi dari sisi Akang sendiri Kang, untuk 4 tahun ke depan nih Kang, apa Ya. nih yang akan kita lakukan untuk mencapai target 100.000 itu? Ya, kita akan terus menggerakkan berbagai potensi untuk mencapai 100.000 itu. Iya, oke. Tentu kan dalam sebuah penilaian ya, kalau kita punya rencana 100, Yap. berhasil 90 itu udah bagus kan. Iya dong. Betul, Nilai 90 itu udah A kan kalau kuliah gitu. Betul. Udah. Masih ingat ya Kang? Masih ingat. A tidak harus sampai 100 kan. Betul. Tapi kan alangkah bagusnya kalau sampai 100 lebih. Betul. Ini A plus berarti. Kesempurnaan ya Kang ya. Kesempurnaan. Gitu. Oleh karena itu, tadi kita katakan bahwa kita tidak bergerak sendirian. Ya. Tapi bergerak bersama-sama, ada Jabar Masagi, pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kota terus bergerak dengan programnya. Pada saat yang bersamaan juga dunia usaha Ya. yang tergabung di HIPMI atau di Kadin punya kepedulian. Betul. Ya, dengan program pemberdayaan ekonomi kecilnya. Kecil, ya. Apakah itu dengan CSR-nya ataupun dengan kemitraannya. Betul. Kemitraan, kalau CSR mungkin bebas ya temanya. Kalau kemitraan kan
pasti Ekonomi, UKM yang mereka dikembangkan itu terkait dengan bisnis dia. Betul, gitu. betul. Nanti akan mendukung produknya, akan mendukung bisnis dia. Karena mereka berpikiran strategis juga Nah, kan. strategis pasti untuk memudahkan dia, dan itu nggak ada Betul, masalah. pasti. Nggak ada masalah, silahkan saja. Saling begitu. menguntungkan, Saling menguntungkan. Kan? Ya, betul. Kemudian kita juga bekerja sama dengan para akademisi, Ya. di mana para akademisi, para guru memacu, memberi semangat murid-murid SMA, SMK, bahkan semenjak SD, SMP, kemudian memacu, memberi semangat pada para mahasiswanya untuk berwirausaha. Karena kalau kemudian selama mereka menjadi siswa SLTA, dari mulai kelas 10 sampai kelas 12, itu kan 3 tahun. Betul. Dipicu, masa ia tidak terkena oleh semangat yang dimunculkan, yang diberikan oleh guru-gurunya, oleh dosen-dosennya. Begitu mahasiswa semenjak tahun pertama diberi wawasan seperti itu, masa tidak terpacu untuk menjadi seorang wirausahawan. Tambah lagi ilmunya loh, Kang. Tambah lagi ilmunya, tambah lagi motivasi transendentalnya yang sering saya katakan kan, bahwa Allah itu membuka pintu rezeki 10 pintu. 9 untuk para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, hanya 1 untuk para pegawai. Tinggal milih Mau pilih yang mana? Orang rasional akan milih yang 9 pintu daripada yang 1 pintu. Nah, ini kan harus dihembuskan, harus dimunculkan sebagai pengetahuan baru, sebagai motivasi. Betul. Kemudian pada saat kebersamaan, kita juga menggait teman-teman komunitas yang terus mengembangkan. Ada komunitas-komunitas yang membuat sekolah-sekolah bisnis dalam bentuk yang bukan seperti akademi atau universitas, bukan. 3 bulan mereka memberi pelatihan. Seperti ada Akademi Bisnis Bandung. Akademi namanya, padahal sebetulnya bukan akademi, hanya 6 bulan kursus gitu. Tapi mereka menjamin nggak ada pengangguran dari lulusan akademi ini, kan bagus itu. Itu kita butuhkan. Dan kita kelola teman-teman yang dimanapun di pelosok Jawa Barat yang punya pemahaman dan punya kegiatan seperti itu, kita kumpulkan semuanya, termasuk yang di Geger Kalong, Darut Tauhid. 3 bulan. Dan 3 bulan itu luar biasa, mereka dididik dengan berbagai pendidikan kebisnisan, termasuk pendidikan keagamaan, semangatnya membaca, dan mereka nyambung, jadi wirausahawan gitu. Itu kita lakukan. Jadi insya Allah ini kita punya optimisme yang sangat kuat, bahwa 100.000 bukan isapan jempol, tapi bergerak dengan semua sektor yang ada, Jabar Masagi, kita bisa mencapainya pada tahun 2018 yang akan datang. Ada satu, Kang, yang perlu yang jadi pertanyaan di awal saya tadi, Kang, kalau OPD juga terus ya, Kang ya, tiap tahun nerima juga ya, Kang ya? Betul, ya. Kan tahun lalu kita launching dengan 11 OPD. Ya. Betul, 11 OPD itu leadernya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Itu leader dari semua OPD yang ada. Karena kan mengapa OPD lain dilibatkan? Karena tergantung ketika temanya tema bisnis di bidang pertanian, Dinas Pertanian harus ikut. Ketika temanya bisnis di bidang perikanan, Dinas Perikanan harus masuk. Kan? Begitu juga dinas-dinas yang lainnya. Jadi semua dinas tersebut tergabung menjadi 11 dinas, 11 OPD, bergerak untuk menyukseskan program 100.000 usahawan baru di Jawa Barat. Dan kemudian kalau tahun lalu kan kita 1.000 orang bertemu ya untuk meluncing program ini. Insya Allah tahun depan, tepatnya 14 Maret ya, 2015, kita akan kumpul lagi dengan 1.000 wirausahawan baru dengan semua produknya. Oh, ini yang jadi momentum ya, Kang? Jadi momentum. Jadi kita kan ingin menyatakan bahwa program kita benar. Ada buktinya. Buktinya adalah kemarin kita launching, sekarang kita melihat hasilnya. 1.000 wirausahawan baru dengan produk yang kita kumpulkan bersama-sama. Luar biasa. Artinya nanti kan, mungkin kita nanti ada jambore. Yang berwirausaha. Luar biasa ya. Jadi apa namanya, kalau tahun kemarin kan dihitung-hitung ada di atas 13.000 lah. Yang kita nyatakan sebagai wirausahawan baru. Kalau tahun depan bisa 20.000, umpamanya kan sudah sesuai dengan target sasaran kan. Tahun pertama saja sudah 13.000. Ya, tahun kedua mudah-mudahan lebih dari itu. Nah, mungkin kalau tahun ketiga kita kumpulkan kan bisa 60.000. 60.000. Ya, bisa kita jadi kumpulkan. lebih malah bisa ya, lebih. Gitu. Jadi kita kumpul dalam satu kesatuan waktu. Yang kumpul bukan orang biasa, tapi para pebisnis muda. Para pebisnis baru yang punya prospek jadi pebisnis besar ke depan. Karena inilah yang ditunggu oleh Jawa Barat. Gitu. Insya Allah ya, Kang. Jadi para pebisnis muda ini momentum ya. Artinya kalau bicara tentang wirausaha baru Jabar, jelas Kang Aher udah punya komitmen di situ. Dan insya Allah tahun depan dibuka lagi ya, Kang ya? Dibuka lagi. Terus dibuka lagi. Dibuka lagi. Setiap OPD, jadi ada 11 OPD nanti para pebisnis muda silakan nanti mendaftarkan diri untuk ikut ini. Karena hati-hati di sini, mereka juga ada seleksi ya, Kang ya? Ada seleksi, pasti ada seleksi. Karena yang diciptakan, karena Kang Aher udah menentukan karakternya, syaratnya harus penuh loh. Kerja keras, inovasi.
Kalau nggak itu nggak bisa ya Kang ya, gitu. Kalau kita mau tambahkan kerja ikhlas. Tambah ikhlas. Iya. Ini artinya. Nah, memang motivasi dan inovasi tinggi itu gara-gara keikhlasan kan. Kalau okay. orang itu ikhlasnya kan bukan menyerah. Betul. Kan seringkali ketika ada musibah, saya ikhlas. Itu ikhlas dalam posisi ketika kita sedang ada musibah. Tapi ikhlas dalam arti kita sedang dalam mengejar target masa depan kita. Bentuk ikhlas itu dalam bentuk motivasi tinggi, inovasi tinggi, dan kerja keras. Itu keikhlasan. Fondasi ya Kang tadi menerapkan ya. Jadi para lebih muda, sahabat, ayo ditunggu. Nanti silakan hubungi ke OPD semuanya menerima. OPD ya, ada dinas KUMKM, ada dinas tenaga kerja, ada dinas pertanian, dinas perikanan, dinas peternakan, dinas kelautan, dinas kehutanan. Silahkan tergantung jenis usahanya. Betul, ya, betul. Ya. Dan ini untuk 27 kota kabupaten. Jadi tidak hanya ini program provinsi, belum termasuk program kabupaten kota, belum termasuk program pemerintah pusat. Kita gabungkan seluruhnya kan. Betul. Yang penting wirausaha baru tersebut ada di Jawa Barat. Program siapapun kita kelola bersama-sama. Dan asal untuk kemajuan Jawa Barat ya Kang betul, ya. Gitu. Betul. Kang, kita sudah nggak kerasa nih Kang, udah mau 1 jam saya dengan Akang ya. Kang, kira-kira apa nih Kang harapan Akang kepada teman-teman pengusaha baru Jawa Barat ya, supaya mereka ketika melihat pemimpin mereka mereka di sini memiliki komitmen dan program seperti ini, mereka lebih terpacu lagi Kang untuk sukses. Iya, saya akan katakan kepada mereka, kepada teman-teman wirausaha baru, ayo kita kerja keras, jemput masa depan dengan baik. Kita punya keyakinan rezeki itu tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit, ada di tengah-tengah. Yang menghubungkan antara kita dengan rezeki adalah kerja keras. Dan kerja keras kita bisa menyebut rezeki. Dan kerja keras kita bisa menyebut kesuksesan. Dan kerja keras kita bisa menyebut masa depan. Ayo kita bersama-sama jemput masa depan yang lebih gemilang untuk Jawa Barat yang lebih gemilang juga. Oke, para pebis muda, luar biasa. Seorang gubernur, seorang Kang Aher punya motivasi, komitmen yang tinggi seperti itu. Kalau saya lihat bagaimana seorang leader, saya pernah dalam satu buku saya yang berjudul ABG, akademisi, bisnis sama government harus bersinergi untuk menciptakan entrepreneur sukses. Dan itu saya lihat itu udah dimodelkan oleh Kang Aher. Tergantung kita saat kita tambah ABGK. K sama K-nya komunitas. Komunitas ya Kang ya. Oke. Itu jadi masukan juga nih Kang buat buku saya ya. Jadi para pebis muda, tinggal kita saat ini. Apakah kita mau memanfaatkan nggak momentum seperti ini gitu. Bahwa ketika kita sudah punya keinginan untuk sukses, kata Kang Aher tadi, 10 dari pintu rezeki, 9 ada di pengusaha. Dan rasanya kita bisa menjadi itu gitu. Nah, saya lihat keliling ke beberapa daerah di Jawa Barat, komitmen untuk menjadi seorang entrepreneur itu tinggi sekali. Dan beberapa pengusaha yang bergabung dengan program Wirausaha Baru Jabar kemarin sudah membuktikan bahwa program ini bisa memberikan manfaat buat mereka. Namun tentu masih ada yang harus disempurnakan ya Kang ya. Harus disempurnakan bagaimana menjadi lebih baik. Semoga apa yang kita bahas hari ini dengan Kang Aher di sela-sela waktu beliau sangat padat ya, bisa memberikan inspirasi dan memberikan hal-hal informasi baru bagaimana pengembangan entrepreneur muda ke depannya. Demikianlah saya Meriza. Terima kasih ya Kang. Sama-sama. Atas waktunya ya. Semoga akan banyak lagi entrepreneur muda sukses dari Jawa Barat. Jangka pendeknya 100.000 dan insya Allah bulan Maret ya Kang ya. Ya, insya Allah. Kita akan ketemu. Insya Allah itu akan menjadi penciptaan rekor muri di Indonesia. Baik, para pebis muda, sekian dulu bahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubis yang muda yang berbisnis. Muda bangsa bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju